Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Hanum Azahra dengan NIM C0D022041. Di sini saya akan menjelaskan materi PPH melaporkan dan mengisi SPT. SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak guna melakukan pelaporan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan pajak, harta dan kewajiban sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika melakukan pengisian SPT, wajib pajak harus mencantumkan data dengan benar, lengkap, dan jelas. Setelah itu, wajib pajak dapat menandatangani surat tersebut di KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Jenis pelaporan SPT masa ada dua. Yang pertama, pajak bulanan SPT masa PPH. SPT masa PPH merupakan pelaporan beberapa jenis pajak penghasilan. Beberapa jenis SPT pajak penghasilan yang dilaporkan setiap masa pajak atau secara bulan adalah: yang pertama ada SPT PPH 21 bagi perusahaan yang memungut pajak penghasilan, selanjutnya SPT PPH 4 ayat 2, selanjutnya SPT PPH 15, selanjutnya SPT PPH 22, selanjutnya SPT PPH 23, selanjutnya lagi SPT PPH 25 sebagai bukti pembayaran angsuran pajak, dan yang terakhir SPT PPH 26. Yang kedua, pajak bulanan SPT masa PPN merupakan surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai untuk melaporkan transaksi barang atau jasa kena pajak yang telah dibuatkan e-fakturnya. Setelah melakukan rekonsiliasi pajak, PKP wajib membayarkan PPN terutang dan melaporkan surat pemberitahuan masa PPN setiap masa pajak. Jenis pelaporan SPT tahunan. Formulir ini dibedakan berdasarkan besaran dan sumber penghasilan serta status kepegawaian. Berikut penjelasannya. Yang pertama, formulir SPT 1770 SS adalah jenis formulir SPT tahunan untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan kurang atau sama dengan 60 juta. Formulir ini diperuntukkan kepada karyawan yang bekerja hanya pada satu perusahaan dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang kedua, formulir SPT 1770S adalah jenis formulir SPT tahunan untuk wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta. Tidak hanya itu, formulir surat pemberitahuan ini juga diperuntukkan pada orang pribadi yang bekerja di 2 perusahaan atau lebih dalam kurun waktu 1 tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto di bawah 60 juta namun bekerja di 2 perusahaan tetap menggunakan formulir jenis 1770S untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan tahunan. Yang ketiga, formulir SPT 1770 adalah jenis formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pekerja sebagai pemilik usaha atau pekerja dengan keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, wajib pajak orang pribadi yang merupakan pemilik usaha seperti memiliki toko, usaha penyewaan kendaraan atau salon, atau orang pribadi yang bekerja sebagai tenaga ahli tertentu seperti pengacara atau dokter, dan atau merupakan karyawan perusahaan namun menerima penghasilan pasif seperti dividen bunga atau royalti, harus menggunakan formulir jenis ini pada saat akan melaporkan pajak penghasilannya. Cara lapor SPT masa. Secara umum, penyampaian SPT dapat dilakukan melalui situs web DJP atau PJAP resmi, secara langsung ke KPP tempat WP terdaftar, pos maupun perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak bulanan online berbeda antara PPH dan PPN. Bahkan penyampaian SPT masa PPH sendiri masing-masing memiliki cara yang beda pula. Jika penyampaikan SPT masa PPH 21 melalui e-filing, sedangkan lapor SPT masa PPH
4 ayat 2, PPh 15, PPh 22, PPh 23, PPh 26 melalui BUFOT unifikasi. Namun untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN harus dilakukan melalui e-faktur. Perlu diperhatikan untuk dapat menyampaikan SPT masa, siapkan NPWP dan EVIN atau sertifikat elektronik, serta memiliki akun pajak online, Klik Pajak atau DJP online. Batas waktu lapor SPT tahunan wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Batas waktu lapor SPT tahunan wajib pajak orang pribadi adalah tanggal 31 Maret tahun selanjutnya. Jadi, jika wajib pajak pribadi ingin melakukan pelaporan SPT tahun 22, ia harus melakukan selambat-lambatnya sebelum tanggal 31 Maret 2023. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.